Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji ini. Jenggotnya panjang-panjang. Celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang Radio Roja. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau dikatakan Salafi Wahabi itu suka mencomot masjid orang, justru sebenarnya yang seperti itu tidak ada bukti. Yang ada adalah teman-teman atau ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf diundang di masjid-masjid kaum muslimin karena orang melihat keilmuan. Ustadz dari Madinah, ustadz dari Mekah lulus, kemudian dikenal di masyarakat. Masyarakat mengenal kok ilmunya jelas, ada dasar, ada dalil, kok ilmiah, kok lebih menarik. Mohon maaf, harus diakui juga sebagian ustadz salaf itu sangat menarik untuk didengarkan, bahkan oleh orang awam. Diundanglah mereka ke dalam masjid kaum muslimin. Lalu orang-orang tertarik, lama-lama orang meminta, tolong itu lagi. Kapan ustadz yang kemarin? Itu ustadznya bagus, tolong dijadwalkan rutin. Lama-lama kaum muslimin yang ada di situ semakin suka melihat penampilannya seperti apa, diikuti. Seperti gini kan, bajunya gamis. Besok-besok sekretaris masjidnya pakai gamis. Bendahara masjidnya lama-lama pakai gamis. Ketua dakwahnya yang tadinya nggak ada jenggot, ikut berjenggot. Akhirnya lalu seolah-olah takmir masjid yang ada itu mengikuti ustadz yang sudah diundang dari kalangan salafi ini. Dan lama-lama image-nya adalah masjid ini diambil oleh salafi. Salafi itu nggak seperti itu. Saya di Balikpapan, sebagian teman-teman takmir masjid yang umum, yang memang itu masjid perumahan. Saya bilang sama mereka, karena antum sekarang jadi takmir, tidak bermakna semuanya antum jadikan salafi. Mohon maaf. Kenapa? Kita harus sadar diri, ini masjid dibangun dengan dana masyarakat umum. Nggak bisa antum langsung sporadis, ini ngambil semuanya gitu. Jangan. Biarkan dakwah itu mengalir tanpa antum paksakan. Nanti masyarakat akan melihat, ini loh lapak-lapak jualan dakwahnya. Ini lapaknya PS, ini lapaknya Gita, ini lapaknya Salafi, ini lapak ini lapaknya tadi. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, saya ngomong gitu sama teman-teman. Justru tidak seperti sebagian orang yang ini masjid dibangun bersama, tiba-tiba dikasih pelang hijau. Paham kan maksud saya? Langsung jadi masjidnya. Dipasangi gelangan yang merupakan ikon ibadahnya. Maaf, misalnya. Yang tadinya mungkin di sebagian masjid tidak ada. Dipasang-pasangin lalu akhirnya berubah menjadi masjid satu warna. Justru Salafi menghindari yang seperti itu. Salafi itu ingin dakwahnya diterima apa adanya tanpa dipaksa. Nggak benar kalau ada perkataan Salafi itu mencomot masjid orang. Ya, di Balikpapan ada masjid ormas. Ustadz kita diundang. Lama-lama sekretarisnya, bendaharanya, sesi dakwahnya lama-lama berubah. Tanpa dipita, tanpa dipaksa. Mereka mengalir begitu saja. Apakah itu namanya mencomot? Nggak ada. Mencomot itu tiba-tiba dikasih pelang Salafi. Itu baru maling namanya. Ya. Yang kedua, Salafi itu justru sangat cocok di Indonesia. Di Indonesia ini provokatornya banyak. Ya kan? Di Salafi atau kajian salaf, jangankan berontak kepada pemerintah, demo aja diharamkan. Bagaimana orang mau memberontak ketika demo saja itu dilarang? Dan itu sangat cocok di Indonesia karena ustadz-ustadz akan menyuarakan agar masyarakat itu bersabar dalam menghadapi kekurangan presiden, menghadapi kesalahan-kesalahan misalnya menteri, terutama yang bidang agama misalnya kan. Itu akan lebih menghadapinya lagi dengan kesabaran, dengan ilmu. Dan itu sangat cocok karena di Indonesia ini memang kekacauannya banyak. Kekacauan di bidang politik, sosial, agama, masalah SARA.
Justru salafi sangat dibutuhkan karena itu lebih meredam gejolak di masyarakat. Itu kedua. Ketiga, orang bilang mengkafirkan. Salafi itu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Jujur, ana dulu bukan salafi. Ana dulu kajiannya Hizbut Tahrir dan kajian partai. Intinya adalah lama-lama saya tertarik. Kenapa? Oh, ternyata di dalam pemahaman salaf kita tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin dengan begitu gampangnya. Di dalam manhaj salaf, pengkafiran itu ada dua. Ada yang sifatnya mujmal, ada yang sifatnya muayyan. Takfir mujmal yaitu global. Seperti mengatakan siapa yang menyembah selain Allah maka dia kafir. Itu kan global. Ada juga yang muayyan, yaitu yang tunjuk hidung. Misalnya berkata, kamu nggak sholat, berarti kamu kafir. Itu kan namanya cap stempel, vonis begitu kan. Di dalam pemahaman salaf, justru mengvonis seperti itu kepada individu tidak diperbolehkan. Harus ada iqamatul hujjah, yaitu mengajak dia dialog dengan memberikan dalil-dalil. Ada namanya tabayyun, nanya dulu, klarifikasi. Ada tasabbut, check and recheck. Nanti pun kalau ternyata orang ini terbukti secara syar'i bahwa dia jatuh ke dalam kekafiran, itu pun tidak langsung ngomong, kamu kafir. Ya, singkat kata, di dalam manhaj salaf, justru orang itu tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan kaum muslimin dengan mudah. Begitu. Meskipun secara syar'i kita sudah bisa tahu, oh ini dukun misalnya. Dukun itu jatuh ke dalam kekafiran kan begitu. Menjustifikasi itu sangat dilarang di dalam manhaj salaf bila itu dilakukan secara serampangan. Nah, jadi kalau dikatakan salafi mudah mengkafirkan kaum muslimin, oh, nggak punya bukti dan salah, jauh panggang dari api. Justru di dalam pemahaman salaf, mengkafirkan dengan mudah itu dilarang. Kalau ada yang bilang, tapi itu salafi, apa-apa syirik, apa-apa syirik. Stempel syirik yang disebutkan oleh salafi itu adalah pada perbuatan, bukan pada orang. Misalnya siapa yang menyembah kubur, maka dia syirik. Betul kan? Siapa yang mau menolak? Menyembah kubur bukan menyembah Allah itu adalah kesyirikan. Karena itu betul saja. Adapun pelakunya orang per orang, misalnya kita punya tetangga, dia suka pergi ke kubur, kita nggak tahu dia ngapain. Atau kita pernah tanya, kamu kalau ke kubur ngapain? Oh, saya tawasul di situ. Itu nggak langsung, oh musyrik, nggak ada kayak gitu. Ya, yang ada cuma sekedar penjelasan. Kita kalau ke kubur yang disunahkan adalah memohonkan ampun buat yang dikubur, memohon sesuatu kepada Allah. Kalau kita datang ke situ kemudian kita berkata, wahai kubur, berikan saya rezeki, berikan saya jodoh, maka ini yang disebut dengan syirik. Dan yang dijelaskan adalah perbuatan, bukan stempel orang per orang gitu. Singkat kata, kalau ada orang mengatakan salafi itu tidak cocok di Indonesia, keyakinan ana justru sebaliknya. Salafi itu mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tidak mudah dalam mengkafirkan seseorang. Adapun penjelasan tentang sebuah perbuatan, oh ini kekafiran, oh ini kemusyrikan, yang dimaksud adalah perbuatannya. Adapun individunya tidak seperti itu, tidak serampangan. Yang kedua, di Indonesia itu banyak provokator. Di Indonesia banyak orang yang mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintah. Pemahaman salaf justru mengajak kaum muslimin untuk meredam gejolak dan menghadapi kesalahan pemerintah dengan lebih kesabaran, dengan doa. Ketiga, dai-dai yang bermanhaj salaf itu dakwah diminta, tidak minta-minta untuk diundang. Kemudian bila akhirnya dakwah mereka diterima kaum muslimin, lalu kaum muslimnya minta lagi dibikinkan kajian rutin, akhirnya masyarakat berubah. Penampilan mereka yang tadinya misalnya sholat hanya pakai baju kaos, sekarang pakai baju gamis. Yang dulunya baju seadanya, sekarang sudah baju yang lebih baik. Yang dulunya celananya terinjak-injak, sekarang celananya di atas mata kaki. Itu semua mengalir apa adanya, tidak pernah diminta, diatur, dan seterusnya. Justru sebaliknya, ada sebagian orang masjid-masjid umum tiba-tiba dibikinkan plang, dicap ini adalah masjid kami. Kalau salaf tidak.